para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang banyak hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, pelaku kasus, pengasuh untuk pesantren, bahasa Abuya Kiai Haji Abdul Rahman Asnawi, Kiai Haji Badrul Ulum, serta ibu-ibu lain dari para guru sekalian, anak-anakku para santri, hadirin hadirat Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan dalam rangka haul Abu yang Muhtar, guru kita semua. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sejak dari kediaman masing-masing, sampai dan selama di tempat ini, hingga kembali nanti dapat dan diterima sebagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kenapa itu disebutkan? Siapa itu? Mohon maaf, saya langsung ngomong naik, tidak dipersilakan oleh MC. Artinya bahwa saya hanya sambutan sedikit saja, karena kalau ceramah biasanya ada yang ngatur dan diberi waktu. Setuju ya? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Muhammad. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ada suatu hari Allah mengumumkan kepada makhluk-makhluk yang sudah lama beribadah, yaitu golongan malaikat dan jin. Allah mengumumkan, Inni khaliqum basharam min salsalin min hamadin masnun, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Hai malaikat, aku akan menciptakan
makhluk baru yang berkulit kasar dari tanah lempung hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyelesaikan badannya dan meniupkan ruh padanya, menyukurlah kamu semua bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat semuanya sujud menyukur hormat kepada Bashar, illa iblis, kecuali iblis. Ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk? Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Padahal aku telah memerintahkannya. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Makanya aku tidak mau sujud kepada Adam, sebab aku lebih baik dari dia. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Rupanya iblis ini pamer turunan. Merasa bahwa nasabnya, silsilahnya lebih baik daripada Adam, walaupun sudah ditetapkan supaya dia sujud hormat pada Adam, tidak ikut. Alasannya silsilahnya lebih baik. Jadi kalau nanti ada orang yang sibuk pamer silsilah, tiap hari nyusun silsilah, lalu merasa lebih baik dari yang lain, itu kelakuan saya tidak mau hormat ke dia, sahabat saya mah Anu bin Anu al Anu, iblis. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allah katakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Metu sira saka swarga iki. Ngerti enggak ya? Ada orang Jawa? Ada orang Jawa? Nggak usah ngangkat tangan, sudah ketahuan kalau bibir tebel hidung pesek pasti jawab. Jawa bulut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bikin statement, kullukum min Adam, dimana ayyuhan nas, hai seluruh manusia, kullukum min Adam, kamu semua berasal dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu terbuat dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab atas yang bukan Arab.
illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Seluruh manusia, kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal budaya satu dengan yang lain. Yang hebat bukan karena anaknya, yang hebat bukan karena Eropanya, yang hebat bukan karena Cinanya, bukan Jawa, bukan Sundanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Punten ehonya dibunuh dulu kan. Kasihan yang dengarnya. Suara saya jelas sama tidak? Hamba Allah yang muliakan. Gara-gara pamer silsilah, setan merasa anak sana, sedangkan Adam anak tanah. Dan Allah fahrush minha fa innaka wajib. Nyinggir rasyah dia anjir agus dirajam kami. Sekarang ada nggak orang pamer turunan? Merasa diri punya silsilah yang luar biasa. Saya anak kamu, bin anu, al anu, siapa? Si Dar bin Atta. Di Indonesia muncul kembali gerakan-gerakan orang-orang yang saling pamer satu dengan yang lain. Supaya negara yang lain tambah namanya Raden, Anjung, Andi, Tuna, Syarif, Sayyid, Habib, dan sebagainya. Boleh menggunakan gelar apapun, yang tidak dibolehkan kalau engkau membuat gelar untuk mengeksklusifkan diri dari orang lain dan merasa lebih hebat dari orang lain. Tapi kalau kamu merasa lebih hebat nasab dari yang lain dan menghinakan pribumi Indonesia, minggir syahid Indonesia. Jelas? Datang Belanda, dipuja-puja oleh kita, dijajah oleh Belanda. Datang Jepang, dipuja-puja oleh kita, dijajah oleh Jepang. Tidak mustahil etnis-etnis lain yang datang di Indonesia ingin disanjung dan dipuja, pamer silsilah, pamer keturunan, pamer nasab. Kalau kalian terjebak, lama-lama kalian dijajah oleh mereka. Kita mau bangga dengan Indonesia. Sallallahu Muhammad. Akhirnya setan diusir dari dalam surga. Indonesia tidak akan kita biarkan ada suku manapun, bangsa manapun, etnis manapun coba-coba menginjak Indonesia. Kalau coba-coba mengganggu Indonesia, bikin kacau di Indonesia, kudu keluar di Indonesia. Setuju? Setuju? Begitu setan pergi, dilantiklah Adam dan Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Akhirnya Adam dan Hawa dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Tugasnya apa? Uskun
uskun anta. Uskun itu asalnya sakana yaskunu. Kalau istilah Kiai Bahrul Ulum, sakana yaskunu sama dengan nasoro yansuru, kafaro yakuru, bukan kafaro yukafiru, sesuatu. Apa artinya uskun? Uskun itu sukun tenang. Dalam ilmu tajwid ada yang namanya sukun, ada yang namanya harokat. Harokat ada fathah, aslah, dhammah, dan nanti ada sukun. Apa bedanya? Kalau kita kawin biasanya litaskunu ilaiha. Kawin kamu dengan perempuan supaya kamu sukun ke awewe. Apa artinya? Sebab sukun itu lawannya harokat. Harokat itu ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Kenapa laki-laki kawin dengan perempuan? Supaya sukun, supaya tenang. Sebab kalau belum kawin biasanya di badan laki-laki ada yang berharokat. Harokatnya yang bergerak. Benar? Ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasrah. 20, 30 dhammah ini panjang dengan harokat pakai tasdid. Tapi kalau sudah 60-an mungkin dia sudah fathah, 70 ke atas mungkin sudah kasrah. Valencia. Litasmu ilainya supaya sama dengan perempuan. Usul anta, tenanglah kamu di dalam surga bersama istrimu. Silakan kamu makan apa yang kamu suka, tapi kamu jangan dari satu pohon ini. Sebab satu pohon ini nanti kamu termasuk di antara orang-orang. Artinya apa? Ada buah yang begitu banyak, silakan kamu makan, tapi ada satu pohon yang jangan kamu makan, kamu dekati juga tidak boleh. Walaupun tidak ada di halaman kamu, ada di kantor kamu, ada di meja kamu, saya lihat dengan tanda tangan kamu. Kalau bukan aku, jangan kau ambil, sebab itu korupsi namanya. Satu. Yang kedua, inna hadza amulaka wa lisudika wa lisudika wa lisudika wa lisudika. Ini musuh lawan politik kamu, saingan kamu yang sudah kalah dengan kamu, yang terusir dari negeri tempat tinggal kamu. Jangan sampai nanti datang di tempat kamu, datang bertemu ngomong dengan kamu, kamu terima silaturahmi malah koalisi dengan dia. Bahaya. Setan datang silaturahmi. Memang setan juga sudah datang silaturahmi, betul-betul lagi penting sedang musim kampanye. Datang. Makanya saya senang dengan Kiai Bahrul bilang tadi, keluarga besar Abuya Mukhtar pesannya jangan santri terlibat politik. Benar, saya kenapa? Kalau sudah main politik biasanya sudah kesurupan setan, betul? Silaturahmi. Dan kamu katanya dapat ayat, ya dah, betul. Ayatnya walakat robahadi syajarat ayat. Oh, kamu dari mana? Aku dapat dari YouTube. Memang saya juga ngaji-ngajinya dari YouTube. Saya juga belajar agama, belajarnya dari postingan. Kudunya mana zikir atur kutub, dia baca YouTube. Kudunya sama aja malah postingan. Yang dibawanya mushaf, bukan mushaf tapi WhatsApp. Mana hukuman ini saya tidak takut makanya takut ada. Kamu tidak dilarang oleh Tuhanmu mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Ayatnya sama kan, tafsirnya beda kali. Waspada di akhir zaman nanti ada orang-orang yang membaca Al-Quran ayatnya sama, bahkan mungkin bikin pesantren Quran juga, cuma tafsirnya beda. Makan aja dah, nanti kamu jadi malaikat. Orang anjir kalau orang deh. Waqal sallallahu setan bersumpah pada Adam, hai Adam, aku ngomong ini semata-mata buat kamu. Rupanya memang setan tuh tukang sumpah. Makanya nanti kalau dulu kamu sumpah biasanya itu sudah mulai kesurupan.
Saya sumpah, saya berjanji saudara, kalau saya terpilih maka jalan ke sini saya asal semuanya. Ayo saya tanya, biasanya orang-orang kalau ingin dipilih kan suka berjanji, kalau sudah terpilih nepati janji apa tidak? Dulu waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke Ajengan, ke pesantren, bertemu dengan kiai dan para santri, masih sambutan dan sumbangan. Kira-kira aku sambutan janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi lurah menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, oh yang mengingkari, tuh, dulu waktu musim pemilihan anggota DPRD, para calon anggota DPRD datang ke rumahnya, datang ke rumah Ajengan, datang ke pesantren, datang ke pengajian, ngasih sambutan dan sumbangan. Itu calon anggota wakil rakyat, kira-kira waktu kampanye janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR, apa janji apa tidak? Dulu waktu ibu masih perawan Ayu Ting, datang cowok ke rumah ibu, wajahnya kelihatan ganteng dan kejauhan. Dia rayu-rayu ibu ingin supaya ibu jadi istrinya, dia jadi suami kamu. Waktu rayu-rayu janji apa tidak? Lupa kan? Karena setan bersumpah, Adam goncang hatinya. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Adam tidak pernah nonton televisi. Sebab kalau Adam pernah nonton TV, menyaksikan ada orang yang datangnya pakai nasi, naik nasi, bajunya pakai nasi, pakai peci, disumpah pakai kitab suci, disengaja malah korok. Tidak tergoda. Tapi karena Adam tidak pernah nonton televisi, mengira bahwa setiap yang sumpah itu pasti menepati janji, tergoda lagi. Adam jatuh di India, Hawa jatuhnya di Jeddah. Konon Hawa pekerjaannya cuma menangis pagi, siang dan malam, bukan karena sakit kepalanya, bukan pening di kepalanya, bukan gores di tubuhnya, bukan luka di kakinya, goresnya tuh, sakitnya tuh kangen sama suami. Sekarang yang berada dia bukan tidak kenal dengan istrinya, bukan tidak kenal rindu dengan kekasihnya. Karena udah rindu itu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Oh, nanya sama orang India, kamu dikasih alamat palsu. Untung saja Adam dapat WA. Wahyu Allah. Ayah. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ada sih nyawer. Dapat ijazah mutasim langsung dari Allah. Apa? Kalimat dari Rabbi. Wiridnya dari Allah, bukan karangan sendiri, bukan bikin sendiri, tapi langsung dari Allah. Apa yang biasa? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam وترحمنا من الخاسرين. Satu pendapat mengatakan Adam saat itu bertawassul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma bihamdi Muhammad dari Tabawa Tali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanmu. Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammad dan mana akhlukhu, wahai wahai Adam, bagaimana kau kenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Adam berkata, ya bila kalau Muhammad dan Rasul itu anak bawah al-asy, la ilaha Muhammad Rasulullah anda dalam diri kita min asma'i khalqika illa lahu wa aqulu khalqi ilaik.
Ya Allah, ketika Engkau telah selesai menciptakan aku angkat kepalaku dan ku panjang di tiang-tiang panjang atas. Aku melihat ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dan Rasul dari kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah tidak akan membiarkan aku satu nama bergandengan dengan kamu. Kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Soalnya dia Adam, innahul akrofal ilaiya, wa innahul akrofal anbiya itu juga tidak. Falaulah huwa khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu. Yang kalau bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Anda melakukan pelanggaran di dalam surga ketika ditegur oleh Allah, tobat, baca istighfar dan tawassul. Setan juga bikin salah, cuma ketika ditegur bukannya istighfar, bukannya tawassul, karena setan memang anti istighfar, anti istighfar, anti. Jadi kalau besok ada yang membid'ahkan tawassul, berarti turunan jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi. Cuma kopinya nggak ada kan. Kita semua turunan Kanjeng Nabi Adam sudah biasa bertawassul, terutama ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al rajai khairan لديك واجعل حسابي غير منحزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم والكف عبدك في الدارين صورا متى تدعوه الأول ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. Mudah-mudahan berkat tawassul yang kita baca, kita pulang ke rumah masing-masing bersih dari dosa. Yang sedang mencari ilmu dimudahkan dapat ilmunya. Yang sedang cari rezeki dimudahkan dapat rezekinya. Yang belum punya istri segera punya istri. Yang sudah punya istri segera dapat anak. Allahumma Kembali menanyakan, akhirnya bertemulah dikiring kaki Kanjeng Nabi Adam sampai di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali hidupnya, bahagia lagi hidupnya karena Adam baca istighfar. Setan melakukan kesalahan di dalam surga, tapi ketika ditegur oleh Allah beralasan. Apa alasannya? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Yang lebih aneh nanti, ada orang yang melakukan kesalahan bicara ngaku kesurupan setan. Itu menfitnah setan. Kenging ke fitnah setan? Kenging ke fitnah setan? Turun, kemudian Adam dan Hawa beranak pinak, sampailah saatnya Allah mengumumkan pengumuman berikutnya. Wahai malaikat,
hari ini aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi yang akan memimpin urusan bumi, yang akan mengelola urusan bumi. Malaikat giliran sekarang protes. Kalau tadi yang menentang perintah Allah adalah iblis, sekarang malaikat yang protes. Ada jangan pihak manusia itu pihak yang cukup tiba. Wanita sampai hobi anti kemana-mana di sana. Ya Allah, adakah Kau angkat seorang manusia yang suka menciptakan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi menjadi seorang pemimpin? Sedangkan kami ada orang yang rajin melakukan tasbih, tahmid dan takbir, memuji Engkau, beribadah pada Engkau. Saudara-saudara tahu nggak, iblis sebelum melakukan pelanggaran itu sudah 2000 tahun jadi tukang ibadah. Semua ibadahnya hilang nilainya karena sekali melakukan kesombongan, ngaku goreng batu, jago bicara, jago ibadah, menghina orang lain, pasti habis kehormatan dari hadapan manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kenapa Engkau angkat seorang khalifah itu makhluk biasa, manusia biasa? Ada yang Kau angkat itu orang yang suka menumpahkan darah dan menciptakan kerusakan di muka bumi? Allah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Dia memang tidak menghina kelihatannya, tapi merendahkan lawan politiknya, mengangkat dirinya sendiri. Kami kan ahli ibadah. Oh, yang diangkat jadi khalifah dia, pantasnya kan kami. Kampanye keliwai. Dalam kampanye jatuhkan lawan politik, angkat kelompok sendiri. Allah tegur, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Kemudian Allah ajari kami Nabi Adam, wa'allama Adam asma'akunha, fatta'ahu ala malaikati fa'ala ambiuni bi asma'i haula in kuntum sholihin. Hai malaikat, sekarang kita lakukan debat capres. Kalau memang kamu lebih layak dari khalifah, kamu merasa lebih pintar dari seorang presiden, ayo adu argumentasi, sebutkan nama-nama ini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ternyata malaikat tidak mampu menjawab. Yang bisa menjawab justru Adam. Adam lebih pintar, maka yang diangkat jadi khalifah adalah Adam. Dan malaikat terima, walaupun gak move on juga wayang yang pintar yang diangkat. Di sini Allah bedakan ketokohan Adam itu karena ilmunya. Kalau di tempat ini ada Buya Mukhtar, ada Buya Abdurrahman Asnawi, ada Yai Haji Bahrul, dimuliakan Allah bukan karena hartanya, bukan semata karena keturunannya, bukan karena ibadahnya semata-mata, tapi karena ada kelebihan ilmu pengetahuan di atas orang lain. Hamba lainnya setelah kalah debat capres, kira-kira Adam dihina 2 kali marah apa tidak? Waktu dihina disebut turunan tanah, marah apa tidak? Tidak. Waktu sekarang dihina sebagai orang yang kurang ibadahnya, marah apa tidak? Tidak. Begitulah seharusnya orang beriman. Ketika engkau direndahkan orang lain, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, dan itu menandakan orang berilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, ajarkan kepada mereka tentang nama-nama kamu, walaupun sudah senior, walaupun lebih tua, yang tidak punya ilmu wayahna kudu ngaji, walaupun lebih muda, yang banyak ilmu wayahna kudu ajar. Manusia itu hanya 2 golongan, syaitan bil khair wala khair fi ma siwahuma. Manusia itu hanya pengajar dan yang diajar, tidak ada kebaikan di luar keduanya. Amalannya ulama itu seperti gunung. Dulu di Tasik itu ada gunung yang tinggi. Di Bandung itu berlingkung gunung. Kalau gunungnya masih ada, sejuk udaranya.
Kenapa? Sebab gunung itu menyimpan air yang sangat banyak. Di atas gunung tumbuh pepohonan, hewan, burung, barang yang kelihatan, semua makhluk hidup di gunung, dan gunung tidak memilih siapa yang mau tinggal di dalamnya. Artinya apa? Jika di satu daerah ada ulama, sejuk daerahnya, tiis masyarakatnya, dan ulama yang baik tidak pernah memilih santri dan murid. Siapa saja yang datang, siapapun yang hadir, diterima, silahkan menikmati ilmu yang ada dalam dirinya. Tapi hari ini gunung-gunung sudah banyak dibongkari, batunya diambilin, dijadikan semen, diangkut jadi bangunan di Jakarta. Panas daerahnya, longsor tanahnya, banjir daratannya. Siapa yang salah? Kita yang salah menebang gunung-gunung. Dulu ketika ulama masih banyak, sejuk Indonesia. Tapi hari ini para ulamanya sudah diangkutin ke Senayan, ulamanya diangkut ke gedung-gedung DPRD, ulamanya diangkut ke pejabat pemerintahan, ulamanya diangkut ke pabrik-pabrik. Kosonglah alam pesantrennya, kosonglah tanaman di lingkungannya, panas daerahnya, persoalan masyarakat tidak selesai-selesai. Maka bagus pesan Abu ya dulu, jangan main politik. Bukan tidak boleh berpolitik, yang tidak boleh itu main politik dan tanpa aturan. Sebab kalau tidak bisa politik, dipolitisir. Tapi kalau biasanya jadi pemain politik, kebanyakan suka main-mainin kepentingan rakyat. Punten para lagi. Ulama itu ibarat lumir makhluk. Lirrati wa nasbi wa jarina sholah ka'ibina fa'innana minal minah. Domir namu buat rafa, nasab, jar, soleh cocok. Artinya apa? Ulama itu kudu bergaul dengan semua kalangan. Dengan yang rafa, dia tidak kemudian jadi hina. Dengan yang jar, tidak kemudian jadi hina. Dengan yang rafa, tidak kemudian jadi sombong. Tetap stabil. Nahnu, domir nahnu itu stabil dengan siapapun bergaul. Al-Quran menggambarkan ilmu itu dengan madu. Al-Quran itu dengan madu. Dia tadi domir nahnu. Wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma yarishun. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat An-Nahl. Artinya lebat. Apa itu lebat? Apa bedanya niruan sama niru? Kalau niru suka ada niruannya, tapi kalau niruan nggak punya. Kenapa Allah buat satu surat Al-Quran namanya surat An-Nahl? Kenapa diturunkan surat Tahun? Masa kalau panon atau Allah banyak masa mata-mata kecuali ada hikmahnya. Tapi hikmahnya akan hilang kecuali bagi orang yang berilmu. Wah, gerak bikin batu gerak waktu ketabruk. Lihat di Quran. Baru nomor suratnya sudah istimewa. Dalam Al-Quran ada surat Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Dia surat nomor 3. Kenapa Ali Imran nomor 3? Sebab rumah tangga itu minimal 3, anak, ibu dan anak. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa. Surat An-Nisa artinya perempuan-perempuan atau istri-istri. Dia nomor 4. Kenapa surat istri-istri nomor 4? Karena seorang muslim boleh punya bini sampai. Di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Ma'idah yang artinya hidangan panganan. Al-Ma'idah hidangan dan panganan. Kenapa Al-Ma'idah nomor 5? Karena yang namanya makanan 4 sehat 5. Di dalam Al-Quran juga ada surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Kenapa? Karena Nabi Yakub punya anak 12, salah satunya Nabi Yusuf. Makanya dia sempurna ketika Yusuf dibuang ke dalam
sumur tua itu dicelakakan. Makanya orang Sunda kalau ada orang celaka paling tidak enak namanya silakan dua. Sepak bola yang paling berbahaya adalah penalti 12. Kenapa surat An-Nahl? An-Nahl artinya tawon, sebab di dalam kehidupan tawon ada pelajaran bagi umat manusia. Yang pertama, tawon itu senantiasa pakai seragam rata dengan yang lainnya, senantiasa hidup berjamaah, dan hidupnya tidak akan pernah berubah. Selamanya yang namanya tawon pasti manusia asam. Betul? Artinya apa? Tawon itu kompak dan tetap sunnahnya Ahlus Sunnah wal. Yang kedua, tawon itu senantiasa punya pemimpin dan pengangkatan pemimpin tidak pernah terjadi gejolak, selalu kondusif, tidak butuh APBN, nggak butuh kampanye, nggak butuh spanduk, tidak ada penghinaan, nggak ada penistaan. Hebatnya tawon. Yang ketiga, tawon itu kalau sudah punya pemimpin kemudian membangun negerinya, berapapun jumlah tawon yang ada, rumahnya ukuran yang sama, padahal tawon tidak punya komputer dan tidak punya meteran, ukuran rumahnya sama. Manusia yang sudah insinyur suruh ukur rumah persis tidak akan bisa. Yang keempat, tawon setiap pagi pasti berangkat meninggalkan rumahnya. Tidak ada satupun tawon yang ketinggalan ngerengkol sampai jam 8 pagi seperti sampai pesantren. Yang kelima, tawon pergi mencari apa? Mencari apapun juga sesuai dengan fikih yang telah ditetapkan oleh negerinya, sesuai dengan konstitusi yang sudah digariskan oleh negaranya. Kalau perintah konstitusi mencari madu yang manis, kabeh mencari yang manis. Kalau perintah konstitusi mencari yang pahit, kabeh mencari yang pahit. Kalau perintah konstitusi mencari yang asam, semua cari yang asam. Kalau perintah konstitusi mencari yang uhur, kabeh dari yang uhur. Tidak pernah ada tawon melakukan pengoplosan madu. Apa madunya? Semua tawon yang mendapatkan madu dibawa pulang ke negaranya, dilaporkan kepada pemimpinnya. Tidak pernah ada tawon yang menyimpan hasil karyanya di rekening Singapura atau di Swiss. Tidak perlu ada amnesti pengampunan pajak, sebab kabeh tawon jujur untuk negaranya. Beda dengan wakil rakyat kita, kalau pergi kemana-mana dapat gaji dari mana-mana, duitnya tidak pernah untuk rakyatnya. Betul? Apa yang keluar dari perut tawon? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Yang keluar dari perut tawon itu adalah minuman. Artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Profesor yang pintar butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut artis. Betul? Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut profesor. Padahal artis dan profesor butuh dengan yang keluar dari perut tawon, sebagaimana penceramah butuh dengan kopi dari panitia. Lu memang kerja saya kan cuma tidak kopi, tidak foto-foto. Kopi pahit, mantap. Mantap pokoknya. Kayak apa madunya? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut tawon minuman yang aneka warnanya. Dulu mas seringkali kita punya pikiran yang namanya madu itu mesti manis, padahal itu kabeh madu amis. Naras ada istilah, istriku wajahmu begitu cantik, semanis dan semanis madu. Ada kadang-kadang hasil oke ya. Watamu ulang baik katanya. Padahal madu ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang tergantung dari mana dia downloadnya. Pertanyaan kita, kenapa tawon makhluk yang begitu kecil dan hina di hadapan kita, hidupnya rukun, ngangkat pemimpin dengan kondusif dan aman, kemudian pada akhirnya tawon bisa memberikan anugerah kepada orang banyak, go internasional menjadi sebuah negara yang besar, lihat ayatnya.
wa auha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Saya tidak akan menggunakan ulumul Quran. Auha di situ ada insting, tetapi teksnya adalah auha yang pasti. Semua yang dilakukan oleh tawon, mulai hidup pribadi menjaga raga dengan keluarga, dengan tetangga, sesama warga dan kolega, semuanya berdasarkan wahyu Allah. Artinya apa saudara? Jika satu rumah tangga, bahkan jika satu negara dan dunia ingin hidup bahagia, satu caranya jadikan wahyu Allah Al-Quran sebagai rujukan dan tuntunan bagi warganya. Tidak ada cara lain. Sallallahu Muhammad. Yang jadi masalah saudara-saudara, namanya Al-Quran itu sama seperti madu, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang pahit. Tapi ayat-ayat itu semua fihi syifa'ul linnas, untuk menyembuhkan penyakit manusia. Kayak apa sih yang dihasilkan? Tergantung bunga yang dia dorong. Kalau yang diambil oleh tawon itu adalah madu putih bunga kelapa, manis. Tapi kalau yang diambilnya itu adalah bunga karet, pahit ya. Kalau yang diambilnya adalah buah asam, asam madunya dua kelacang cocok. Jangan yang manis dengan yang pahit dan yang asam saling menghina. Kabeh dia semua madunya dari Allah, dari alam Allah. Tetapi masing-masing ada penggunaannya. Dia tukang madu jangan pada berantem. Begitu Al-Quran, ketika ada penceramah orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia baca ada ayat-ayat yang manis, pengajian teh humor, lucu, santai, pahala, terus sama kemudian ada ayat-ayat saya tahu deh. Semuanya ada yang baca Al-Quran, Allah ayatnya perang dulu, ayat takbir bolak-balik. Gak apa-apa, kalau ada memang ayat lain. Ada juga penceramah yang kerjanya cuma nyindir-nyindir ke ayat sama ayat Rasul. Tapi semua penceramah, semua kiai, semua ulama dengan yang manisnya, dengan yang pahitnya, yang kerasnya, termasuk yang nyindir KBG untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Ulah pahina-hina. Yang harus diwaspadai satu, awas sekarang banyak madu oplosan. Kadang-kadang mereknya lebih bagus. Dari madu asli mah ada mereknya kadang-kadangnya. Sudah masuk kota dioplos kasih merek yang bagus. Begitu diminum lain cager malah nambah beri. Bukannya semua malah kamu. Tapi kita tidak tahu ciri-ciri oplosan bukan dari pribadi. Begitupun ayat Al-Quran, hati-hati dengan tafsir oplosan. Dan oplosan yang paling berbahaya, kalau ayat Al-Quran sudah dioplos dengan politik, bahaya. Makanya pesantren tetap pesantren yang tradisional, yang tegas. Jangan bawa-bawa politik ke pesantren, keracunan dari taman oplosan. Yang kedua, tidak semua tawon menghasilkan madu. Orang Jawa kenal yang namanya tawon jas, kurang mah panting. Ayo panting. Kuning apa panting? Jawabannya jangan kuning, terang. Kuning apa panting? Nah, ini masuk namutan. Secara fisik penampilannya pangkawannya dari jauh kelihatan nggak awalnya gede. Tapi tawon itu sedikit jamaahnya, eksklusif tertutup hidupnya. Dia tidak menghasilkan madu. Yang paling buruk adalah tawon itu sok nyerem baik. Dia nyeremnya karena buruk banget banyak.
nggak usah kurung. Senakal-nakalnya odeng paling ngantuk badan ngan si eta masih papan terima sasaran hulu baik rusak akal pikiran umat Islam itu kan. Artinya apa? Di zaman akhir nanti ada orang-orang yang penampilannya kayak ulama, ujung-ujungnya 3,5 meter, gomisnya 7 meter, jika pantai luka saluran, minyak wanginya seperti banyak kehujanan minyak sengit. Dari penampilannya semua kayak ulama, jenggotnya 3 meter setengah, ada kali cukup semua umur. Tapi yang keluar dari dirinya bukan ayat-ayat Al-Quran, melainkan fitnah yang memecahkan otak manusia, merusak akal manusia, sehingga orang umat menjadi puyeng, mengundang penceramah, mengundang yang memberikan nasihat, mengundang ustaz, pulang pengajian lain tenteram karena puyeng diarani sesama umat Islam. Itu papan tugas siapa? Kalau di rumah kita ada papan ting, enaknya dia main. Ayo. Kalau di rumah kita ada papan ting, enaknya dia main. Taeta. Makanya kalau di sini nanti ada orang yang seenaknya mengacaukan umat Islam, ngaji nggak bisa. Baca Quran terparu, tapi seenaknya memberikan pelajaran kepada umat yang menimbulkan panas dan kepanikan. Katanya papan ting, buru-buru kudu di. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Itu aja kok. Daripada repot mendingan. Kopi hidup. Duduk mas. Ini kopi cak simut. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ash sya'ni wa darajati, al-fadli wal karami. Dua yang bahaya. Setan ayatnya sama, yang beda tafsirnya. Alhamdulillah, di sini masih ada pesantren yang mencetak tawon-tawon odeng. Mudah-mudahan semua santri yang ada di sini jadi ulama. Asal sabar. Yang suka nggak sabar orang tuanya. Puguh budak ke rumah santren kata indungan ceri ada yang begini. Di rumah saya juga ada pesantren nggak banyak, santrinya cuma 500 orang. Yang riuh bukan ngatur santrinya, ngatur kolokna, terus bayaran taramaya. Kamu sendiri kayak ngaku ya teh. Ditagi tepok kemana lagi teh kudu maya, memang aja kali sedikit maya kuhunto. Memang usahanya makan aja. Itu cara mulia kata nama. Kuota. Berapa ini? Masya Allah. Ini teh kopi lato. Masya Allah. Itu kan lambang lato teh kopi lama dan Soeharto barang lain aja. Ini bakal hidup PDIP yang bakar bakarannya incirikan soal lato teh kopi lama dan Soeharto. Jadi Allah menerjemahkan fatwa kita para baginda. Maka saya selalu bicara yang tidak populer. Alam menerjemahkan pengakuan kita semua, bukan salah sendiri tapi salah rame-rame. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Banyak orang pesantren Quran, banyak pesantren tempat ngaji, tapi yang selamat bisa dihitung karena apa? Ada kepentingan. Syukurlah di sini
masih ada pesantren yang mengajarkan ilmu mengerap al-kalamu utawi kalam iku waya kalam iku Arab napa sih pada kamu kamu kalau susu apa al-mufid juga main daya apa berarti kalau sudah wong Arab gitu ya. Allah mulakul itu asal masuk. Nabi Rasulullah kalimat itu kalimat itu kalau mau dia kalau kami amat. Berarti ada lagi salam ulama. Wahul mungkin dia masih di sini karena salah tidak paling bagus orang yang Allah bawa anak pun bagi ayat ulama. Masih ada yang ngajarin kayak gini. Tapi bukan berarti tidak boleh berbudaya. Karena tidak orang semua budaya. Sebab apa? Nasihat orang tua kita yang kadang-kadang disimpan di lagu-lagu itu kita tidak paham. Orang tua kita sudah pesan dari dulu mengingatkan kita bubui bulan Sangrai. cincang gening anu cingkleng dosa kolong sabilulungan bilongan sama anjing sabilulungan ibu dasar sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan Saudara Muhammad, jangan dianggap pesan ini kekesan kosong. Harus sesuai. Apa itu sabilulungan? Sabilillah silih turungan. Hebat. Orang Sunda hebat. Bahasa Sunda itu campur dengan bahasa Arab. Walau kalihal kafirun, walau kalihal letak. Harus itu ya. Sebetulnya mereka ada sukul-sukul. Maka cengkol gaya jamaah taksir lah jangan kil. Dari pakainya gitu. Sabilulungan sabilah silih turungan berhadapan dengan Belanda